Ada beberapa fitur kerennya iPhone yang kepakai banget di aku waktu di luar negeri, tapi sayangnya pas balik ke Indonesia, fitur tersebut hanya jadi pajangan doang. Dan fitur-fitur tersebut bukan fitur yang random, yang gak jelas fungsinya apa, tapi fitur yang sangat kepakai di kehidupan sehari-hari. Yang paling sering aku pakai tentu saja Apple Pay. Tinggal klik 2 kali, Face ID nyala, tap ke mesin, langsung bayar. Cepat, aman, tanpa ribet buka dompet atau aplikasi lagi. Waktu aku tinggal di UK, literally hampir tiap hari aku pakai Apple Pay. Beli kopi, naik bus, masuk kereta, beli cemilan, itu semua pakai Apple Pay. Dan fitur Apple Pay ini bisa dipakai di banyak negara, tapi Indonesia bukan salah satunya. Bayangin kalau kita naik KRL, MRT, Transjakarta, LRT, beli sesuatu di Indomaret, itu bisa pakai Apple Pay aja. Nggak perlu e-money lagi yang masih top up atau harus scan QR dari aplikasi. Tinggal klik 2 kali, Face ID, langsung kebayar. Ya, tapi semuanya pasti ada konsekuensinya ya. Dan menurutku yang paling keren dari fitur ini adalah fitur ini nggak perlu internet. Apple Pay itu simpelnya dia nyimpan kartu debit kamu. Jadi tetap saldo debit kamu yang kepakai. Kalau nggak ada saldo ya tetap nggak bisa. Dan Apple Pay ini nggak hanya kartu dengan Visa dan Mastercard. Ada banyak jenis kartu yang bisa integrate dengan Apple Pay. Semoga kedepannya kartu debit dari bank-bank di Indonesia itu bisa integrasi dengan Apple Pay, khususnya kartu GPN, Gerbang Pembayaran Nasional yang punya Indonesia. Jadi fee transaksi kita itu nggak melulu lari ke Visa dan Mastercard. Kalau sekarang NFC-nya ada, teknologinya udah siap, tapi ya belum bisa tap. Fitur selanjutnya itu Apple Wallet. Apple Wallet ini sebenarnya fitur yang underrated, tapi kepakai banget menurutku. Aku nyimpan kartu member supermarketku kayak Tesco, Sainsbury, Morrison. Itu semuanya aku simpan di Apple Wallet. Tinggal buka wallet, nampilin barcode, langsung ke scan. Tapi bukan hanya untuk belanja, tiket kereta, tiket nonton bola, tiket konser, tiket event-event tertentu, semuanya aku simpan di wallet dan itu memudahkan banget. Tinggal klik 2 kali, pilih kartunya, dan selesai. Apple Wallet sebenarnya bisa dipakai di Indonesia, tapi sepertinya ekosistemnya yang nggak ada. Di Indonesia, brand-brand besar kayak Indomaret, MAP Group, atau event organisasi lokal, itu rata-rata belum dukung Apple Wallet. Jadi kalau kita mau nunjukkan keanggotaan kita, kita harus buka aplikasinya atau sebutin nomor telepon. Ya nggak sulit, tapi lebih lama aja kalau harus buka aplikasi lagi. Jadi sekarang di Indonesia, fungsi wallet itu masih kayak laci kosong. Fiturnya ada, tapi nggak bisa diisi apa-apa. Ya, sampai sekarang Siri belum bisa bahasa Indonesia, padahal ini asisten virtual dari Apple yang harusnya ngerti perintah kita. Oke, langsung kita coba aja. Siri, Uh-huh. tolong carikan sate Padang. I found this on the web. Nggak nyambung, nggak nyambung sama sekali. Nggak ngerti kenapa sampai sekarang Siri belum dukung bahasa Indonesia. Positifnya, mau nggak mau kita harus komunikasi dengan Siri pakai bahasa Inggris. Tapi masalahnya kalau mau nelpon orang itu sulit banget nyebutin nama orang dalam bahasa Inggris. Nama Ade kalau dieja dalam bahasa Inggris itu A-E-D-I. Jadi Edi. Kemudian kalau nama Edi jadi Idai. Kan aneh kan? Jadi susah gitu dipakai. Padahal kalau di aku Siri itu kepakai banget kalau pas nyetir mobil. Itu kayak mau muter musik langsung Siri please play music. Atau Siri please play Ed Sheeran in Spotify. Bisa kayak gitu langsung. Tapi yang jadi sulit adalah kalau artis Indonesia. Kalau Krisdayanti kan susah ya. Jadi Siri please play Krisdayanti. Itu pasti Sirinya salah menerjemahkan apa yang kita maksud. Untuk band favoritku Sheila on 7 itu bisa diucapkan dalam bahasa Inggris. Jadi ya bisa pakai Siri kalau di mobil mau putar lagu Sheila on 7. Lanjut fitur selanjutnya, nggak seberapa penting sih, yaitu Apple News. Apple News ini mirip sama Google News, tapi tampilannya itu lebih clean dan lebih enak dilihatnya. Iklannya juga lebih kecil-kecil dibandingkan Google News. Kalau di Google News, biasanya pas diklik, itu langsung ke web sumber berita tersebut. Tapi kalau Apple News, itu tampilannya mirip banget antara halaman depan sama sumber berita yang akan kita baca. Tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Yang aku paling suka dari Apple News, itu yang pertama, iklannya itu kecil banget dan nggak mengganggu kontennya. Terus yang kedua, nggak perlu reject cookies setiap buka berita. Cookies tuh zaman sekarang kayak ada di mana-mana. Tiap buka website baru pasti cookiesnya muncul terus. Please accept cookies. Tapi dengan Apple News, sampai aku pakai hari ini, itu nggak ada tuh, accept cookies atau decline cookies. Tapi sebenarnya Apple News juga banyak kekurangan sih. Ya baik lagi ke preferensi dan selera masing-masing ya.
Sebenarnya masih banyak fitur Apple lainnya yang belum bisa dipakai di Indonesia atau belum optimal di Indonesia. Nggak optimal seperti iMessage yang nggak banyak orang pakai, Apple Maps, atau aplikasinya Home-nya Apple. Selain itu, Apple juga menawarkan fitur-fitur yang canggih, tapi kalau di aku kayaknya nggak akan kepakai deh. Contohnya Apple Card, kartu kredit titanium yang super estetik, tapi ya cuma ada tersedia di Amerika. Kemudian Apple Cash. Apple Cash ini bisa transfer duit dari iMessage doang. Ada juga Apple Car Key yang bisa buka dan nyalain mobil pakai iPhone. Tapi ya, mobilnya harus support dulu. Tapi kayaknya mobil yang support itu mobil yang mahal semua deh. Gimana pengalamanmu? Adakah aplikasi iPhone yang kamu suka tapi nggak optimal di Indonesia? Semoga suatu saat bisa tap Apple Pay di KRL. Jadi nggak perlu ribet-ribet bawa e-money lagi. Oke, itu saja untuk video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.